Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Tan Triwardani SPSI untuk memberikan materi berkaitan dengan tata krama siswa. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak-anak siswa kelas 10 SMK Negeri 4 Banjar yang saat ini sedang menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Kali ini saya diberi tugas untuk mengisi materi mengenai tata krama siswa. Ada yang sudah tahu apa itu tata krama? Barangkali tata krama atau sopan santun ya. Tata krama atau sopan santun sering disebut sebagai etiket. Etiket, ada yang tahu pengertian etiket? Apa bedanya etika dengan etiket? Ada yang tahu barangkali? Ya, saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara etika dengan etiket ya. Di sini etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Ya, secara harfiahnya etika adalah sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia sosial dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang baik dan terbilang dalam waktu kurun yang lama. Ya, itu yang dimaksud dengan etika. Sekarang apa yang dimaksud dengan etiket? Etiket berasal dari bahasa Perancis yang artinya suatu undangan ya, yang biasa digunakan oleh raja apabila mengadakan pertemuan untuk mengundang tamu di kalangan tertentu. Jadi secara umumnya etiket adalah tata cara berhubungan dengan manusia yang lainnya. Nah, sopan santun atau tata krama itu yang disebut dengan etiket. Ya, bagaimana kalian berperilaku terhadap orang lain. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan bagaimana cara berpenampilan atau bagaimana cara memberikan sesuatu barang kepada orang lain. Ya, itu yang disebut dengan etiket. Sekarang apa bedanya antara etiket dengan etika? Ada perbedaan antara etika dengan etiket. Perbedaan yang pertama yaitu etika berlaku tidak tergantung ada atau tidaknya orang. Ya, contohnya yang namanya mencuri itu termasuk etika ya. Mau ada orang, mau tidak ada orang, yang namanya mencuri itu dilarang ya. Sedangkan etiket itu hanya berlaku apabila ada orang lain yang melihatnya. Contohnya kalian makan ya dengan tidak mengeluarkan suara. Kalau tidak ada orang lain tidak jadi masalah, tapi kalau ada orang lain itu nanti menjadi masalah karena ada sebagian budaya atau kebudayaan yang tidak memperkenankan hal itu. Atau contohnya memberikan sesuatu kepada orang menggunakan tangan kiri. Nah, di budaya tertentu ya, apalagi kita sebagai orang timur itu tidak pantas. Ya, kecuali itu tidak di budaya kita. Ya, kalau kalian memberikan sesuatunya atau menyimpan sesuatunya tidak kepada seseorang tidak jadi masalah, tapi kalau kepada seseorang itu akan menjadi suatu masalah. Itu perbedaan yang pertama ya. Selanjutnya perbedaan yang kedua adalah kalau etika itu harus diniatkan ya. Perbuatan itu lebih dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Jadi harus ada niat dulu ya, bahwa hal itu baik atau buruk itu diniatkan ya. Kalau etiket itu cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi
benar menurut orang, itu yang diharapkan adalah yang namanya dengan etiket. Ya, contohnya yang tadi saya salah sebutkan ya, kalau namanya mencuri itu kan tidak baik. Kalau kita punya niat jelek untuk mencuri, nah itu tidak baik niatnya, itu ya. Kalau etiket contohnya yang seperti tadi saya sudah sebutkan juga, memberikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Nah, itu tidak baik juga, berarti tidak sesuai dengan etiket. Perbedaan yang ketiga, kalau etika itu sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Contohnya yang tadi saya sudah sebutkan juga, mencuri itu mutlak tidak boleh. Menurut agama manapun, menurut siapapun, itu yang namanya mencuri itu tidak boleh. Ya, jadi sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bu, menurut agama saya mencuri itu boleh, tidak bisa. Ya, agama mana yang mengajarkan bahwa mencuri itu bisa? Tidak ada. Ya. Yang selanjutnya, yang perbedaan ketiga, kalau etiket itu sifatnya relatif. Seperti yang telah tadi saya sebutkan bahwa kita dianggap tidak sopan, itu ya, di salah satu budaya tertentu. Tapi ada juga budaya yang mempersilahkan bahwa hal itu diperbolehkan. Contohnya, di budaya barat itu makan sambil berdiri itu diperbolehkan. Di budaya kita, di budaya timur itu cenderung lebih ke makan itu harus sambil duduk, lebih baiknya, ya, itu dianggap sopan, ya. Yang keempat, perbedaan yang keempat, kalau etika itu bagaimana kita harus bersikap etis dan baik. Jadi itu sifatnya semua harus seperti itu, harus baik, harus etis. Kalau etiket itu hanya bersifat formalitas, tampak dari sikap luarnya kelihatan sopan, santun, dan baik, entah itu dalamnya, ya. Jadi itu hanya istilahnya sebagai cover saja. Nah, tata krama atau etiket yang setelah tadi saya sebutkan, ya, itu terdiri dari berbagai macam. Ada tata krama, yang pertama tata krama atau sopan santun dalam berpenampilan. Ya, penampilan. Contohnya pada saat kalian nanti masuk sekolah tidak melakukan daring lagi, kalian harus berpenampilan yang baik. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Contohnya, misalkan hari Senin menggunakan pakaian putih abu, dilengkapi dengan atribut yang sudah menempel pada pakaiannya, ada logo sekolah, ada logo OSIS, ada nama, ya. Kenapa harus pakai nama? Supaya kalian ada identitasnya. Guru itu tidak akan bisa mengingat kalian satu persatu. Maka dari itu kalian hendaknya menggunakan nama di bajunya supaya guru tidak kesulitan untuk mengenal kalian, gitu. Karena perbandingannya kalau kalian itu kan banyak ya, guru satu menghafalkan siswa beratus-ratus, ya, tidak akan mudah dalam hal yang sekejap. Maka dari itu silahkan nanti kalau kalian sudah memasuki sekolah, ya, sudah belajar lagi secara normal, silakan berpakaian yang baik, yang sesuai dengan aturan. Ya, yang pertama tadi dilengkapi dengan atribut, yang kedua bajunya harus sesuai bentuk dan ukurannya dengan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Misalkan kalau laki-laki celananya tidak boleh dibentuk pensil, ya, tahu pensil? Pensil itu yang bawahnya kerucut, tidak mengecil. Ya, sehingga kalau kalian akan melakukan sholat, melakukan wudhu itu tidak bisa diangkat, ya, minimal itu celana bisa diangkat sampai lutut, ya. Untuk perempuan roknya rempel, tidak boleh span,
ya, panjangnya semata kaki, tidak boleh ngatung atau sebetis, itu tidak boleh, tidak sesuai dengan aturan, ya. Yang selanjutnya, menggunakan sabuk apabila diberi sabuk oleh pihak sekolah. Dasi juga dipergunakan dan topi juga dipergunakan apabila kalian mengikuti upacara biasanya setiap hari Senin. Ya, itu harus dilengkapi dengan topi, sabuk, dan dasi. Yang selanjutnya pada waktu olahraga. Nah, ini yang sering menjadi masalah oleh guru-guru mata pelajaran yang lainnya. Kenapa? Kalian biasanya habis olahraga itu tidak membawa pakaian ganti, sehingga kalian nanti di kelas akan tercium bau wangi setelah olahraga, ya. Itu setelah olahraga biasanya kalian berkeringat, pakai bajunya tidak ganti, itu akan tercium oleh yang lainnya, sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan belajar di kelas. Ya, makanya kalau ada pelajaran olahraga tolong diperhatikan membawa pakaiannya 2. Pakaian olahraga dan pakaian seragam biasa. Itu tata krama berpenampilan. Yang selanjutnya tata krama cara makan. Ya, cara makan biasanya kalian jajan di kantin, makan, minum sambil berdiri, ya. Sambil bersenda gurau, sambil ketawa-ketawa. Nah, itu tidak sesuai dengan tata krama yang seharusnya. Harusnya seperti apa? Ya, kalau sekalian sudah mempunyai makanan minuman untuk dikonsumsi, silakan cari tempat untuk duduk. Ya. Makan, minum diusahakan sambil duduk. Menurut agama juga minum juga tidak boleh sambil berdiri. Kenapa? Karena tidak baik untuk pencernaan juga, ya. Organ tubuh kalian pada saat kalian berdiri itu tidak bisa menyaring air minum itu, sehingga nanti akan ada kerusakan pada organ tubuh Anda, ya. Sehingga kalau Anda mau makan, mau minum, silahkan cari tempat duduk yang sekiranya nyaman buat kalian untuk makan dan minum, ya. Yang selanjutnya, tidak boleh mengeluarkan suara. Ya, kalau sedang makan diharapkan kalian diam, tidak berbicara, karena itu akan mengakibatkan dampak yang buruk juga. Ya, tidak baik juga untuk kesehatan apabila kalian makan sambil bergurau, sambil bercanda, sambil ketawa, sambil ngobrol. Nanti takutnya Anda tersedak, ya. Nanti itu akan menyebabkan kerusakan organ tubuh juga. Yang selanjutnya diharapkan kalian berdoa. Ya, agama apapun mengajarkan bahwa sebelum melakukan tindakan atau kegiatan, kita diharapkan untuk melakukan atau berdoa dulu, ya. Kalau umat Islam mungkin ada doanya, umat Nasrani juga ada, ya. Mungkin sebagian besar di sini umat Muslim yang doanya itu sudah dihafal, ya. Kalau anak SMK atau SMA tidak tahu doa sebelum makan itu keterlaluan. Karena anak TK aja bisa doa mau makan itu, ya. Gitu, ya. Yang selanjutnya tata cara menggunakan fasilitas umum. Fasilitas umum itu sekolah merupakan fasilitas umum, ya. Nah, biasanya kalian suka semaunya, seenaknya menggunakan fasilitas sekolah. Kalian menganggap bahwa biar aja ini yang sekolah. Tidak bisa seperti itu, ya. Memelihara fasilitas umum itu kewajiban bersama, ya. Contohnya gini, kalian menempati suatu kelas. Kelas A di ruang 1, kelas B di ruang 2, kelas C di ruang 3. Siapa yang bertanggung jawab atas kelas tersebut? Maka penghuni yang mendiami kelas tersebut. Kalian tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh merusak alat-alat yang ada. Ya, contohnya meja dicoret-coret, kursi buat
berdiri bukan buat duduk. Kursi itu fungsinya buat duduk, ya. Bukan untuk tidur, bukan untuk berdiri, bukan untuk lempar-lemparan, ya. Dinding juga sama, tidak boleh dicoret-coret. Ya, meja juga sama, tidak boleh dicoret-coret. Karena kebiasaan yang sering dijumpai pada saat ulangan, kalian tidak bisa membawa contekan, itu biasanya meja yang jadi korbannya. Kenapa? Kalian menulis-nulis meja, ya, membuat coretan-coretan supaya kalian nanti ingat pada saat ada soal yang seperti itu. Nah, ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Guru-guru sudah tahu kalau kalian suka melakukan hal seperti itu. Ya, makanya hal itu jangan dilakukan kembali. Berperilakulah yang jujur. Ya, bisa tidak bisa sebisanya saja dikerjakan. Toh itu tidak akan menjadikan kalian nantinya menjadi orang yang seperti apa, tidak. Ya, hanya membedakan bahwa kalian dari segi kemampuan intelektual berarti kemampuan kalian berbeda. Ada yang daya ingatnya bagus, ada yang daya ingatnya kurang bagus. Hanya itu saja yang membedakan. Ya. Yang selanjutnya, menjaga toilet. Toilet itu harus dijaga. Itu buat kepentingan umum. Kalau toilet tidak dijaga oleh kalian, kalian tidak akan merasa nyaman untuk pergi ke toilet. Yang selanjutnya taman, ya. Di situ ada tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk juga tata cara menggunakan fasilitas umum, ya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah tata cara menghubungi guru. Nah, ini biasanya yang banyak menjadi perbincangan. Kenapa? Karena kalian biasanya kurang paham bagaimana menghubungi guru yang sebaiknya. Yang pertama itu kalian kalau misalkan mau menghubungi guru, mau menelepon, mau WA atau meng-SMS, itu yang pertama ucapkan dulu salam. Ya, sebagai umat muslim kalian wajib mengucapkan salam. Yang pertama ucapkan salam, assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kalian perkenalkan diri, identitas diri Anda sebutkan. Jangan ujuk-ujuk kalian menyampaikan permasalahan. Orang yang diajak berbicara atau yang dihubungi nanti akan bingung, guru akan bingung ini dengan siapa, kelas mana. Karena guru itu banyak siswanya. Jadi kalian menyebutkan dulu identitas diri. Pak atau Bu, maaf saya namanya misalkan Ina dari kelas misalkan 10 TBSM 2 misalkan. Nah, sehingga Bapak itu langsung, oh iya Ina kelas 10 TBSM 2. Ada apa? Ada yang bisa Bapak bantu barangkali atau Ibu bantu? Nah, baru kalian utarakan kepentingan kalian apa. Ya, misalkan Pak, Bu, maaf saya mau bertanya untuk tugas bla 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 dan sebagainya. Nah, setelah itu kalau kalian tidak bisa menggunakan bahasa daerah yang baik dan benar, yang sopan, kalian gunakan bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia yang baik, yang sopan, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya. Kalau kalian tidak bisa juga menggunakan bahasa Indonesia, silakan kalian pakai bahasa daerah tetapi harus yang sopan. Contohnya, misalkan jangan seperti gini, Pak Lamun, nah, jangan Pak Lamun, ya. Pak Manawi, Abi teu acan ngerjakeun tugas, kedah kumaha, tah kitu. Bahasana yang bagus atau pakai bahasa Indonesia. Pak, bagaimana ya saya belum mengerjakan bahasa Indonesia untuk pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Nah, itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang selanjutnya, setelah kalian mengutarakan isi, terus guru itu menjawab sesuai dengan pertanyaan Anda atau kalian. Kalau ada yang belum paham silakan kalian lanjutkan. Kalau sudah paham berarti cukup disudahi saja menghubunginya dengan terakhir kalian mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh guru tersebut. Karena tidak semua guru sedang santai, ya. Barangkali Bapak Ibu guru itu sedang mengerjakan tugas, mengerjakan sesuatu, kalian tidak tahu. Nah, kalian ucapkan terima kasih. Tidak ada salahnya kalian mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pak sudah bisa membantu saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tata cara menghubungi guru, ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di sesi tata krama siswa. Mohon diperhatikan untuk ditindaklanjuti, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena tata krama atau sopan santun ini sangat terlihat kasat mata oleh semua orang, sehingga orang bisa melihat kualitas kalian, kualitas diri masing-masing dari kalian, bahwa kalian memiliki tata krama, sopan santun atau tidak, itu dapat terlihat dari yang tadi setelah saya sebutkan tadi diantaranya, ya. Cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.